cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, pemirsa, momen Idul Fitri tidak seharusnya menjadi ajang balas dendam makan enak berlebih di siang hari setelah 1 bulan lamanya berpuasa ya. Itu dia pemirsa dan Michael. Saat kumpul bersama keluarga merayakan Hari Raya, kita Mike harus tetap waspada, harus tetap hati-hati mengkonsumsi makanan. Bagaimanapun walaupun berbagai kue, makanan lengkap tersaji, wah, tetapi Anda harus yakin dong. Yakin apa enggak bahwa semua itu sehat dikonsumsi dan memang bagus untuk kesehatan Anda. Ya, apalagi ada kue nastar, kastengel, belum lagi opor ayam, ketupat. Nah, ya, itu akan diungkap ya oleh kacamata Michael. Betul. Gimana Mike? Dan kacamata Michael kali ini mengajak Anda bagaimana makan tetap nikmat dan lezat, namun kesehatan Anda tidak terganggu. Apalagi sampai mengganggu selera makan Anda saat lebaran di hari kedua ini. Penting itu Michael. Ini dia untuk Anda pemirsa. Pemirsa, tidak terasa sebulan penuh kita telah berpuasa menahan lapar, haus, dan nafsu. Telah tiba saatnya di mana kita merayakan kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Dan mungkin apa yang ada di hadapan saya saat ini tengah Anda siapkan untuk keluarga Anda di rumah. Yuk kita cicipi satu persatu. Jadi, apa menu makanan Anda di Hari Idul Fitri ini? Sholat ya, kita biasa menyediakan untuk keluarga itu ya lontong sayur ya lontongnya, kemudian sayurnya itu bisa dari labu siam, kemudian opor ayam. Kalau saya suka itu yang ada daging-daging gitu. Apa itu dari makam juga, tapi ini kelihatannya nggak ada. Ini cuma nasi hijau aja. Makan daging, tetapi kalau di tempat-tempat yang begini tentunya kalau daging yang kayak steak atau apa ya kita tidak ya gitu, kita cari makanan-makanan yang ringan. Ya kalau di rumah ya biar makanan tradisional seperti ketupat, terus bukan opor, sambal serang recek. Aneka hidangan lezat sudah pasti tersedia di Hari Raya. Opor ayam, rendang, gulai kambing, sambal goreng hati, berbagai jenis kue kering, hingga kudapan lainnya. Nah, pemirsa, sebelumnya saya minta maaf jika fakta berikut ini mungkin sedikit merusak selera Anda. Yang pertama, makanan-makanan kecil itu tadi ya. Makanan-makanan kecil itu bisa aja dia mengandung karbohidrat dan garam ya. Dan bisa dalam satu makanan itu satu kue itu bisa terdiri sekitar 30-50 kalori. Sebenarnya kita kan makan itu tidak terasa tuh. Kalau semuanya sampai 10 aja misalnya kita makan, itu udah 500 kalori. Sama juga seperti makan pagi. Nanti selesai makan siang, camilan lagi, belum kue-kue yang lain. Jadi kalau boleh dibilang pada saat lebaran itu, kalori yang kita konsumsi, itu bisa berlebih-lebihan, bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Karena kita tidak merasa, secara tidak sadar itu kita mengkonsumsi makan-makanan tersebut secara perlahan-lahan gitu ya. Ya, makan-makanan yang mengandung kolesterol ini kalau makanan-makanan untuk opor, ayam, kemudian gulai, rendang, gulai kambing, macam-macam lah. Makanan-makanan yang enak itu kan muncul nih pada saat hari lebaran. Semua orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik buat keluarganya. Kemudian kita juga budaya silaturahim, artinya datang ke satu rumah, pasti disuruh makan. Padahal kita baru makan gitu. Kalau kita nggak makan rasanya nggak enak. Paling nggak nyobain gitu lah. Nyobain itu kan satu ayam juga udah satu konsumsi tersendiri itu. Kemudian lagi ke rumah yang lain lagi nyicipin. Akhirnya memang yang jadi masalah adalah kalau kita tidak memperhatikan. Kembali lagi saya bilang tadi, kalori yang kita konsumsi itu menjadi berlebih-lebihan 2-3 kali. Nah di sisi lain kita biasanya juga tidak melakukan aktivitas olahraga. Ya biasanya kan kita silaturahim hanya sebentar, duduk. Jadi tidak ada aktivitas dan faktor belum lagi bicara soal faktor kelelahan. Kelelahan juga ini faktor stres tersendiri yang akhirnya mengakumulasi menjadi timbulnya penyakit tadi. Anda tak percaya? Bayangkan saja berapa jumlah kalori makanan yang Anda santap saat lebaran bersama keluarga. Apalagi ditambah Anda turut menyantap hidangan saat bersilaturahmi ke rumah tetangga, keluarga, atau rekan kerja. Sekarang pilihan di tangan Anda. Apakah hikmah puasa sehat selama sebulan penuh yang Anda jalani akan tetap terjaga?
atau justru menjadi ajang balas dendam. Berhati-hatilah, jika Anda menyantap berlebihan, maka ajang balas dendam ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Kalau bicara soal gula darah, ya, apalagi pada orang-orang yang mempunyai penyakit kronis, dia sudah menderita kencing manis, kemudian dengan dia tidak mengkontrol makannya, asupan makannya dalam 1-2 hari tersebut, maka gula darahnya menjadi tidak terkontrol. Kemudian pada orang-orang yang penderita hipertensi misalnya, ya. Nah, dalam 1 bulan ini sudah ada pengaturan makan, kemudian juga pengendalian diri juga sudah dilakukan pada saat dia berpuasa. Nah, pada saat Lebaran dia mengkonsumsi makanan-makanan, umumnya memang makanan-makanan tersebut mengandung nilai kalori, ya, karbohidrat tinggi, kemudian juga garam yang tinggi. Nah, buat orang penderita hipertensi, konsumsi garam yang tinggi dan berlebihan tentu akan membuat tekanan darah menjadi tidak terkontrol. Nah, begitu juga orang-orang yang menderita kolesterol. 1 bulan penuh dia sudah menjaga makannya. Kolesterolnya juga mungkin sudah terkontrol. Dengan dia melepas makan 1-2 hari pada saat Lebaran, kolesterolnya bisa kembali tinggi lagi, ya. Bicara juga orang-orang yang menderita asam urat tinggi. Kita tahu makanan-makanan seperti jero-jeroan, seafood, ya, itu cukup banyak ditemui di rumah-rumah, ya, pada masyarakat kita pada saat Lebaran ini. Jadi kalau dia tidak memperhatikan itu, asam uratnya juga akan menjadi tinggi. Jadi masa-masa habis Lebaran ini, ya, biasanya di rumah sakit besar itu pasien-pasien dengan stroke meningkat, pasien-pasien dengan serangan jantung juga meningkat, tekanan darah yang tidak terkontrol juga meningkat, ya, pasien-pasien dengan gula darah yang begitu tinggi sehingga menyebabkan penurunan kesadaran juga meningkat. Itu biasanya pada 2-3 hari setelah hari Lebaran ini. Jadi sebenarnya ini peringatan buat masyarakat, hati-hati nih, kalau tidak diperhatikan, ini akan membawa dampak yang akut. Bisa terjadi langsung kondisi sakit yang tidak kita harapkan. Nah, ya bagaimana kalau kita pengen tahu mensiasatinya bagaimana, ya lihat-lihat. Ya kalau kita udah rasanya tadi ini udah berapa kali sudah mengkonsumsi beberapa kue, ya kita lihat. Kalau kita nambah lagi kue, kita nambah kalori lagi. Imbangi misalnya dengan buah atau sayur misalnya. Nah, dengan buah atau sayur ini, itu akan menarik kolesterol dan gula darah yang ada di usus halus ini, sehingga memang akhirnya asupan kalori itu jadi berkurang dengan kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Pemirsa, buah jeruk ternyata bisa membantu Anda menjaga kesehatan Anda usai menyantap segala makanan bersantan dan berlemak di hari raya. Tidak hanya jeruk, tapi buah-buahan lain seperti apel, atau bahkan Anda bisa meminum jus buah. Karena ternyata bisa membantu Anda menjaga stamina Anda dengan tubuh tetap sehat, sehingga Anda bisa melakukan aktivitas usai Lebaran jauh lebih baik. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Itu, jadi banyak sekali hal yang harus diperhatikan ya, Mike, ya. Jangan sembarangan langsung menyantapnya dengan lahap, tapi nggak memikirkan konsekuensinya buat kesehatan. Bener, biasanya kalau 1 hari itu kayak 5 rumah didatengin. Jadi 5 rumah itu mereka makan. Habis menumpuk semua. Habis itu duduk di mobil, pergi ke rumah selanjutnya gitu kan. Ada saya punya tips hemat. Saya punya tips hemat. Makannya 1 rumah aja, terus ke rumah lainnya tuh jalan kaki. Betul, itu yang disarankan oleh dokter. Sekaligus olahraga, sehingga semua kolesterol itu bisa hilang. Sekaligus hemat pastinya.